Selamat pagi, perkenalkan saya Marcelinus Petrus Sabtono. Saya adalah guru teknik jaringan komputer dan telekomunikasi di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Saya sebagai mahasiswa program pendidikan guru dalam jabatan tahap ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Musamus Merauke dengan NIM 2025869041684 dengan program studi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini saya akan mempersembahkan video UKIN saya yang saya laksanakan pada hari ini, hari Sabtu, 15 November 2025 di kelas 11 jurusan TJKT dengan mata pelajaran konsentrasi keahlian TJKT. Dengan elemen perencanaan dan pengamatan jaringan, metode pembelajaran discovery learning pada tema mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Siap berdiri. Mulai. Sudah selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Hari ini anak-anak sehat semua? Sehat. Semua sudah sarapan? Sudah. Oh, sudah. Baik, mudah-mudahan kalau sudah sarapan, hari ini kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pak Guru mau bertanya pada materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya atau materi yang lalu, kita pernah belajar mengenai jaringan komputer. Nah, kalau anak-anak masih ingat pelajaran topologi jaringan itu ada apa saja jenisnya? Bus, ring, star, hybrid, sama tree. Oke, baik. Ada jenis topologi jaringan itu ada bus, kemudian ada ring, ada star, dan sebagainya. Di rumah kita menggunakan jaringan apa? Wi-Fi atau menggunakan jaringan IndiHome. Nah, jaringan IndiHome itu tentunya ada perangkat kerasnya. Salah satunya apa? Iya, router. Apalagi? Modem. Kemudian apa lagi? Kabel. Iya. Itu adalah perangkat keras yang kita butuhkan agar jaringan komputer di rumah kita bisa terhubung. Yang pertama, Afaruf Nur Asis ada? Oke, hadir. Andra Rashid? Hadir. Angelina Feli Parera? Oke. Ariel Jaya Kusuma? Kemudian Aira Nadila? Oke. Dimas Nur Cahyo? Hari ini akan mempelajari materi atau temanya yaitu mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Nah, anak-anak, materi hari ini itu sangat terkait sekali dengan kehidupan kita sehari-hari yang Pak Guru tadi contohkan. Jadi kalau kita mau menggunakan media jaringan, maka kita perlu mengumpulkan kebutuhan teknis dulu agar implementasi yang kita butuhkan itu sesuai dan tepat. Gitu. Maka diperlukan sebelumnya kita rinci dulu kebutuhan teknisnya seperti apa. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama itu adalah mendefinisikan pengguna jaringan. Nah, anak-anak hari ini harus paham apa itu definisi pengguna jaringan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan pengguna jaringan. Tadi Pak Guru sudah contohkan jenis kebutuhan jaringan seperti perangkat keras. Nah, selain perangkat keras juga ada perangkat lunak, gitu ya. Kemudian menentukan kebutuhan pengguna berdasarkan analisis teknis. Nah, jadi setelah kita mengetahui jenis kebutuhan jaringan, kita analisis. Kebutuhannya itu apa saja? Apakah cukup perangkat keras, apakah cukup perangkat lunak, atau kebutuhan yang lain
Misalkan dia ruangannya di mana, problemnya apa, kendalanya, maka perlu dianalisis gitu. Nah, kemudian untuk menganalisis itu tentunya kita tidak hanya tahu kebutuhan perangkat keras, tapi juga harus kita periksa baik-baik dengan cara melakukan observasi. Contohnya kita perlu observasi langsung ke tempat atau ke lapangan, sehingga kita tahu apa kebutuhannya dan kita bisa melakukan analisis. Setelah kita melakukan survei di lapangan dan atau misalkan wawancara terhadap pengguna, maka kemudian kita susun dokumen surveinya itu. Dokumen surveinya kita susun, baru kemudian dilanjutkan mengumpulkan kebutuhan teknis apa saja yang perlu disiapkan. Nah, kurang lebih seperti itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Nah, Pak Guru mau coba tes salah satu, misalkan kalau kita mau menyusun jaringan komputer, misalkan LAN. LAN itu singkatan dari apa? Local Area Network. Maka salah satu yang dibutuhkan apa perangkat kerasnya? Kabel jaringan. Kemudian apa lagi? Perangkat kerasnya yang ada di depan kalian namanya apa? Komputer atau PC atau laptop. Atau yang biasa kalian pakai untuk komunikasi namanya handphone, itu perangkat keras. Nah, pertanyaannya, ketika kalian mau menyusun kebutuhan jaringan, kemudian suatu waktu pada waktu menyusun itu terkendala, misalkan kalian sedang membuat pengkabelan, pada waktu menyusun pengkabelan itu kan diperlukan susunan kabel. Jenis kabel apa saja namanya? Kabel straight sama kabel cross. Nah, pertanyaannya, apabila kalian sedang menyusun kabel straight atau kabel cross, setelah dimasukkan ke dalam konektor apa namanya? RJ45, sudah selesai, kalian perlu uji. Untuk menguji apakah kalian sudah benar atau sudah betul atau ada salah pada saat memasang kabel jaringan pada konektor RJ45, kalian harus uji atau tes menggunakan alat apa namanya? LAN tester. Ya, betul sekali. Ya, namanya siapa, Nak? Rio. Ya, silakan Rio, susunan kabel straight apa saja? Ada putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Bagaimana? Benar, salah? Benar. Oh, oke. Terima kasih Rio, silakan duduk. Susunan kabel cross seperti apa? Siapa yang ingat? Silakan salah satu. Oke, silakan, namanya siapa? Tania, Pak. Iya, Tania, silakan. Putih hijau-hijau, putih hijau orange, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Oke, benar atau salah? Benar. Oke, benar. Oke, silakan duduk. Dari video yang Pak Guru akan tunjukkan, nantian kalian akan menyebutkan jenis-jenis kebutuhan pengguna. Karena hari ini kita menggunakan metode pembelajaran discovery learning, maka Pak Guru akan tunjukkan salah satu video. Kemudian tugasnya anak-anak adalah nanti membuat jenis-jenis kebutuhan pengguna dalam bentuk tabel atau daftar. Misalkan nama perangkatnya apa, jumlahnya berapa, sesuai gambar yang Pak Guru nanti akan tunjukkan dalam video. Menginventarisasi semua perangkat yang terhubung dalam jaringan. Kalau misalkan ada topologi jaringan, berarti kalian punya tugas menginventarisasi nama perangkatnya apa, kemudian yang kedua menghitung estimasi jumlah penggunanya dan kebutuhan teknisnya ya. Jadi misalkan PC-nya berapa, misalkan ini. Oke, kalian coba identifikasi perangkat kebutuhan teknisnya. Silahkan coba diamati, kemudian nanti Pak Guru akan tanya apa namanya dan berapa jumlahnya. Oke, sudah ada yang berani mau menjawab?
Ada yang mau mencoba dari video ini yang sudah kalian amati, kemudian kalian sebutkan kebutuhan teknis pengguna. Nama perangkatnya apa, jumlahnya berapa. Ada yang mau mencoba? Ya, silahkan. Namanya siapa? Paramita Rusadi. Oh iya. Oke, Paramita. Pak Guru tulis ya, Paramita. Routernya 1. Benar atau salah? Oke, routernya 1. Akses poinnya 1. Oke. HP 1. Switchnya 2. Kemudian PC-nya ada 3. Printernya 1. Oke, benar salah? Benar ya. Ini adalah video yang kedua yang kalian bisa lakukan identifikasi kebutuhan teknisnya. Pak Guru kasih waktu 2 menit. 2-5 menit untuk mengamati video yang barusan Pak Guru tunjukkan. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan jawaban, kalian boleh untuk berdiri. Kemudian sebutkan nama, kemudian nanti Pak Guru akan berikan poin. Sudah? Oke, namanya siapa? Nabila. Oke, Nabila, silakan. PC-nya ada 27. PC 27. Ya. Switch-nya ada 6. Switch-nya 6. Routernya ada 3. Routernya ada 3. Kabel straight dan cross cukup. Iya, kabel cross sama ada kabel straight. Benar atau salah? Oke, udah benar, silahkan duduk, terima kasih. Oke, setelah dari 2 video yang Pak Guru tayangkan, ternyata anak-anak sudah paham bagaimana mengidentifikasi kebutuhan teknis dan bisa menyebutkan kebutuhan teknis jaringan komputer. Nah, selanjutnya silakan anak-anak membuat kelompok. Kelompoknya bisa terdiri 4-5 orang. Karena kita ada di dalam lab, jadi tempatnya menyesuaikan, jadi baku dekat saja untuk membuat kelompoknya, tidak usah jauh-jauh. Kemudian nanti Pak Guru akan bagikan LKPD, kalian harus mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada aktivitas pertama, kemudian aktivitas kedua. Aktivitas pertama itu kalian mencari jawaban bisa berdasarkan sumbernya dari internet. Itu. Kemudian lakukan identifikasi kebutuhan pengguna seperti yang tadi kalian lakukan. Nama perangkatnya, kemudian jenis perangkat dan jumlahnya berapa. Kalian bisa lihat sumbernya dari internet. Kemudian di aktivitas kedua Pak Guru kasih studi kasus. Contohnya misalkan di SMK kita itu membutuhkan kebutuhannya misalkan di ruang guru ada beberapa komputer, laboratorium ada beberapa komputer, dan ruang TU. Maka kalian sebagai administrasi jaringan lakukan identifikasi dan analisis kebutuhan teknisnya. Di setiap ruangan itu membutuhkan berapa komputer, jenis kegiatannya apa, kemudian dipakai untuk apa ya jenis kegiatan itu. Kemudian kebutuhan teknisnya untuk apa. Gitu ya. Itu kemudian yang dilakukan kelompok hanya itu saja ya, aktivitas pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga kalian presentasi. Presentasi misalkan kebutuhan teknisnya itu tadi kalian presentasikan. Misalkan kalian membuat topologi, kemudian kalian coba identifikasi lalu presentasi hasil kerjanya. Begitu, paham? Paham.
Oke, kalau sudah paham silahkan membuat kelompok. Kelompoknya, misalkan kelompoknya Angel mana? Oke, silahkan nanti kerja kelompok. Kemudian ini siapa ini ya? Rio. Wahyu. Oke. Kemudian satu lagi ini. Siapa yang belum dapat? Sini ya. Oke. Silakan kelompok yang sudah kalian buat, kalian kerjakan LKPD-nya, aktivitas 1 dan aktivitas 2, kemudian nanti silakan melakukan presentasi sesuai yang hasil kerjanya ya, hasil karyanya. Untuk kerja kelompok silahkan menggunakan komputer, kemudian dibagi tugas. Siapa yang mengetik, siapa yang mencari referensi, dan sebagainya ya. Atur kelompoknya. Nah, kemudian Pak Guru sampaikan proses penilaian di dalam kelompok. Nah, jadi hari ini itu ada proses penilaiannya. Misalkan kalian kerja kelompok itu nanti ada penilaian, contohnya penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu yang kita nilai, misalkan kalian kerja mandiri. Kerja mandiri itu nanti pada waktu mengerjakan evaluasi di akhir pelajaran, kalian kerja mandiri, berarti itu ada nilainya. Kemudian bergotong royong. Jadi pada waktu kalian kerja kelompok itu kita nilai masing-masing bergotong royong atau bersama-sama atau tidak. Bernalar kritis. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Itu namanya bernalar kritis. Berkebinekaan global. Kalian kerja kelompok tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Di dalam satu kelas itu sama, walaupun kalian beda kulit, beda rambut, beda agama, beda suku, beda bahasa. Ada yang mau bertanya? Supaya Pak Guru nilai bernalar kritis ada nilainya. Kalau kalian ada yang bertanya, ada yang belum jelas, silahkan itu masuk dalam nilai kritis. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Aman. Jangan lupa daftar penggunanya. Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang ada dulu ya. Silakan dikerjakan lalu dibagi tugas. Siapa yang mencari referensi, siapa yang menghitung, siapa yang mencari daftar penggunanya, dan seterusnya. Ya, kebetulan ini ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah atau Nimuda Kabupaten Sorong. Mereka mau melihat kita proses pembelajaran. Jadi kita persilahkan, aman, nggak apa-apa. Silakan diperkenalkan dari mana dan tujuannya apa. Oke, baik. Selamat pagi. Mohon diperhatikan. Baik, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Sorong atau Unimuda Sorong. Kami datang untuk observasi, Pak. Iya. Untuk tugas UTS kami. Oke. Jadi kita mau lihat interaksi antara siswa sama guru dan bagaimana cara Bapak handle. Selamat pagi Pak Guru dan rekan-rekan, selamat teman-teman. Kiranya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami terdiri dari tiga orang, yaitu Angel Lina Feli Parera, Paramita Junior Raini, dan saya Katrina Raina Yupernas. A. Mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan. Pertama, mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat. Menginventarisasi semua perangkat yang terhubung ke jaringan LAN.
seperti router, switch, dan access point. Survei kebutuhan teknis pengguna jaringan, estimasi jumlah pengguna dan perangkat, perkiraan pertumbuhan masa depan atau upgrade, dan analisis pemakaian bandwidth. Sebagai contoh, kami membuat konfigurasi kelas C, daftar perangkat yang terdapat, PC, switch, dan router beserta kabel. Daftar kebutuhan teknis pengguna perangkat. Yang pertama, PC atau personal komputer 9 unit, switch 3 unit, router 1 unit, dan kabel jaringan 12 roll. Kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, selanjutnya dari kelompoknya sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mungkin bisa ke atas lagi. Ya, digambar, bagian gambar. Boleh anak-anak yang tidak presentasi boleh bertanya. Silakan. Yang bertanya itu ada nilainya, ada nilai pengetahuan, ada nilai kritisnya. Silakan. Siapa mau bertanya? Ayo, sebutkan nama, berdiri, kemudian sebut nama, lalu sampaikan pertanyaannya. Ya, namanya siapa? Ariel Jaya Kusuma. Ya. Yang dimaksud dengan kebutuhan pengguna jaringan itu apa aja? Oke, pertanyaan yang dimaksud kebutuhan pengguna jaringan itu apa saja? Kebutuhan teknis pengguna adalah spesifikasi atau syarat teknis yang diperlukan agar jaringan dapat mendukung aktivitas kerja pengguna seperti kebutuhan bandwidth, jenis aplikasi yang digunakan, jumlah perangkat, tingkat keamanan, dan kebutuhan akses jaringan. Oke, bagaimana? Bisa? Oke, bisa diterima. Ada lagi? Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Indah Rahma. Pertanyaan saya, mengapa seorang perancang jaringan harus melakukan wawancara dengan pengguna aktif? Wawancara membantu mendapatkan informasi langsung dan akurat mengenai aktivitas pengguna, jenis aplikasi yang dipakai, kendala yang sering terjadi, serta harapan terhadap jaringan. Data langsung ini membuat rancangan jaringan lebih tepat sasaran. Oke, bagaimana? Bisa ya, bisa diterima ya. Jadi pada waktu kalian sebelum melakukan mengidentifikasi kebutuhan teknis jaringan, maka perlu dilakukan proses observasi dan wawancara. Kepada siapa? Kepada pengguna atau stakeholder-nya, supaya tahu bahwa apa yang dibutuhkan. Kemudian baru dilakukan analisis supaya tidak ada kesalahan pada waktu melakukan analisisnya, sehingga pada pelaksanaan nanti atau implementasinya itu sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. Baik, sudah ada 2 pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kami. Apa itu interflan? Teknologi interflan merupakan jaringan secara virtual untuk melakukan pembagian jaringan dalam satu perangkat yang sama, sehingga dapat berkomunikasi dengan jaringan yang berbeda walaupun secara fisik berada dalam satu segmen yang sama. Daftar pengguna jaringan: PC personal komputer 4 unit, laptop 4 unit, switch 2 unit, router 1 unit, kabel jaringan 2 roll. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kalau ada yang mau pertanyaan. Kita lihat di bagian gambar intervalannya. Jadi kelompok yang kedua ini dia membuat topologi VLAN, di mana nanti yang akan diterapkan seperti itu. Lalu dia mengidentifikasi kebutuhannya, ada daftar pengguna jaringannya juga.
Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka satu pertanyaan. Silakan berdiri lalu sampaikan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Paramita Jenda Anggreni dari kelompok 1. Ingin memberikan pertanyaan. Berikan 3 contoh kebutuhan teknis pengguna yang harus dikumpulkan sebelum merancang jaringan. Sebelum kalian melakukan analisis atau implementasi jaringan komputer, harus merinci dulu, mengidentifikasi kebutuhan pengguna teknis jaringan komputer. Oke, silahkan ditutup kelompok kedua. Peraturannya, kalau Pak Guru mengatakan satu kata, berarti kalian tepuk satu kata. Kalau Pak Guru mengatakan 2 kata, Pak Guru mengucapkan 3 kata, kalian mengikuti sesuai yang Pak Guru sampaikan. Paham? Paham. Oke, kita coba. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Oke, ketua kelas ke depan mengawasi. Sama Tania boleh mengawasi. Ada yang salah? Yang merasa salah langsung ke depan. Yang merasa salah langsung ke depan. Oke, kita lanjut. Hari ini kita belajar. Oke, selanjutnya kita mau melakukan evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakan evaluasi yang Pak Guru kirim. Waktunya 5 menit. Silakan dicoba menggunakan komputer, kerjakan secara online. Oke, ini yang pertama, Afaruf benar 4, Andra benar 4, Angelin benar 4, Aril benar 4 atau nilainya 80, Aira nilainya 80, Dimas 80, Dimas 60. Kesimpulan materi pada hari ini yang pertama, dalam mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna jaringan diperlukan. Pertama itu pemahaman tentang siapa pengguna. Dengan kalian tadi melakukan observasi tadi di lapangan ya. Kemudian dan apa yang mereka butuhkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis sistematis dan menentukan spesifikasi jaringan atau spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengumpulan data dan menggunakan berbagai metode survei, apakah wawancara atau survei yang lain. Pada hari ini yang sudah kalian dapatkan apa materinya? Salah satu coba. Salah satu berdiri. Tentang kebutuhan jaringan bagi pengguna. Tentang kebutuhan pengguna jaringan, apalagi? Refleksi yang pertama, apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Kemudian kalian bisa memahami materi yang Pak Guru sampaikan? Kami sendiri mungkin pembelajaran kali ini dari teman-teman mungkin dari yang presentasi tadi, teman-teman yang presentasi kurang. Pertemuan selanjutnya kita akan ketemu di hari berikutnya, yaitu dengan materi baru atau kelanjutan dari materi hari ini, yaitu mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Siap berdiri. Pak Guru, dan teman-teman semua, sebelum kita mengikuti pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan pulang dengan rapi dan tertib.